Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini insyaallah. Dan biidznillah kita akan melanjutkan kajian kita. Di kesempatan yang lalu terakhir kita sudah membicarakan seputar amalan-amalan orang yang hidup yang akan bermanfaat bagi si mayit. Jadi amalan orang lain yang akan bermanfaat bagi mayit, bagi orang yang sudah meninggal dunia. Di antara amalan tersebut yang pertama adalah doa. Jadi doa dari orang yang hidup bagi orang yang sudah meninggal itu akan sangat bermanfaat, dan mereka itu sangat menunggu sangat menunggu, karena ini diantara bentuk kebaikan yang akan terus mereka dapatkan. Mereka sudah tidak bisa beramal, tidak bisa menambah pahalanya dengan mereka sendiri karena mereka sudah terputus amalnya. Tapi doa orang yang hidup maka itu akan terus menjadi kebaikan bagi mereka. Maka jangan lupakan mereka di dalam doa-doa kita. Terlebih mereka adalah orang-orang dekat kita, ya, orang tua kita misalnya, ya, anak kita, ya, istri kita, suami kita, atau yang lain-lainnya, orang-orang dekat kita, mbah kita dan seterusnya. Jangan kita lupakan karena mereka sangat menunggu. Bahkan bukan hanya kerabat atau orang-orang dekat saja, kaum muslimin juga kita doakan. Karena sejatinya itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka, bukan hanya kebaikan untuk mereka, ya, bukan hanya paket-paket kebaikan yang akan membuat mereka senang, tapi itu juga pahala bagi orang-orang yang mendoakannya. Itu juga kebaikan bagi orang yang mendoakannya. Jadi dia dapat pahala ganda, yang kebaikan untuknya, yang mendoakan juga kebaikan bagi orang-orang yang didoakannya. Kemudian yang kedua, ya, membayarkan puasa yang wajib, ya, apakah puasa nazar ataupun puasa Ramadan, ya. Jadi ketika si mayit memiliki utang puasa, ya, maka orang yang hidup bisa membayarkannya, ya, dengan berpuasa untuknya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita sampaikan adalah membayarkan utang harta, ya, utang uang misalnya, atau barang dan sejenisnya. Maka ketika itu dibayarkan oleh orang yang masih hidup, maka itu akan bermanfaat bagi si mayit, ya. Itu akan meringankan beban si mayit. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, kebaikan orang yang membantu orang yang sudah meninggal, ya tentunya ini kebaikan yang sangat luar biasa. Orang yang meringankan beban orang lain, apalagi ini ketika orang itu sudah tidak bisa apa-apa, kemudian kita ringankan bebannya dengan cara membayarkan utangnya, maka ini adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kepada, ya, kerabat atau ahli waris mayit, ya, harus diperhatikan si mayit itu apakah dia punya utang atau tidak. Atau ketika dia masih hidup misalnya, ketika sudah
terlihat ya tanda-tanda kematian sudah dekat, misalnya sakit yang sudah terlihat parah, maka ditanya barangkali dia punya hutang yang belum diketahui oleh ahli warisnya. Karena ya utang itu kalau tidak selesai di dunia itu enggak bakal selesai. Utang itu enggak bakal selesai dengan istighfar ya. Enggak bakal selesai bahkan dengan dengan amal-amal yang lain. Ini harus selesai di dunia ini, harus selesai. Maka yang terkait dengan hak sesama seperti ini itu harus diperhatikan dengan baik. Karena yang terkait dengan hak sesama, dengan hak orang, ya kalau tidak selesai di dunia ya akan diselesaikan di akhirat. Dan itu pasti. Makanya jangan merasa ketika ada orang yang dia merasa terbebas misalnya dari urusan orang lain, karena bisa jadi orang itu sudah melupakannya, orang itu sudah tidak menagih, sudah tidak mempermasalahkan, seakan-akan kita bebas. Atau justru misalnya kita yang pandai bermain, bisa sehingga orang menjadi lupa atau menipu dan seterusnya ya. Maka ingat ya, itu jangan kita merasa menang, merasa hebat. Di hari kiamat itu bakal diselesaikan. Kalau tidak selesai di dunia ya, harus diselesaikan di hari kiamat ya. Makanya seperti yang sering kita ingatkan ya, hutang itu jangan disepelekan ya. Meskipun itu kecil, meskipun hutang itu kepada saudara misalnya, karena ya itu hutang itu tidak mengenal persaudaraan, hutang itu tidak mengenal pertemanan, hutang ya hutang. Ketika banyak orang yang melalaikan hutang ya, menganggap sepele, apalagi merasa bahwa dia kan teman baik, ya dia kan saudara misalnya. Ya ingat, utang adalah utang. Ya apalagi utang kepada orang lain gitu kan. Maka jangan bermudah-mudahan dengan hal itu dan jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan. Kadang orang ya berusaha untuk melupakan atau pura-pura lupa gitu kan kalau untuk urusan utang, padahal itu akan menjadi beban yang sangat berat di hari kiamat kelak. Ya seperti yang kita sampaikan, orang mati syahid saja ya, nggak jadi masuk surga gitu, nggak jadi diampuni dosa-dosanya. Artinya dosa-dosa nggak diampuni kalau terkait dengan utang. Jadi dosa utang itu nggak bebas meskipun dia mati syahid. Jadi semua dosanya diampuni kecuali utang ya, kata Nabi SAW. Orang yang mati syahid dosa-dosanya itu diampuni kecuali utang. Jadi utang ternyata tidak akan bebas meskipun dengan mati syahid. Jadi mati syahid tidak akan menggugurkan beban utang. Jadi jangan menganggap oh ini kan masa cuma sekian, masa misal dia merasa sedikit gitu kan. Utang ya utang, harus diselesaikan. Jadi ketika ada orang yang membayarkan utang si mayit, maka itu akan sangat bermanfaat. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, jadi amalan yang akan bermanfaat bagi si mayit, amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, diantaranya adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh. Maka orang tuanya akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari amal-amal tersebut tanpa mengurangi pahala si anak. Jadi orang tuanya mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh si anak tanpa mengurangi pahala si anak itu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Najm 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan, kecuali apa yang dia telah usahakan. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbih wa inna waladahu min kasbih. Sesungguhnya hal terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya, dan anaknya itu adalah hasil usahanya. Jadi di ayat tadi dijelaskan, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi usahanya orang lain enggak dia dapat gitu kan. Tapi dia hanya dapat apa yang telah dia usahakan. Nah, kemudian kata Nabi SAW, anak itu adalah hasil dari usaha
upaya orang tuanya. Maka yang dilakukan si anak, kebaikan yang dilakukan si anak, orang tuanya pun akan mendapatkan bagian dari itu tanpa mengurangi pahala si anak, karena anak adalah dari usaha orang tuanya. Dan ini juga diperkuat ya dengan beberapa dalil hadis yang menunjukkan akan hal itu. Jadi sedekahnya si anak, puasa, memerdekakan budak misalnya, maka itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di sini, ada seseorang yang berkata, sesungguhnya ibuku wafat secara tiba-tiba dan dia tidak berwasiat apapun, dan aku mengira jika dia berbicara maka dia akan bersedekah. Nah, kemudian si anak itu berkata, apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya dan aku juga dapat pahala ya. Jadi aku dapat pahala, dia pun dapat pahala karena sedekah yang aku lakukan untuknya. Maka Nabi menjawab, iya. Fatasaddaq anha, iya, maka bersedekahlah atas namanya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'ad ibn Ubadah itu beliau bertanya kepada Nabi SAW di saat ibunya meninggal, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan saat meninggal aku tidak ada di tempat. Apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah? Jika aku bersedekah untuknya, maka Nabi menjawab, iya. Kemudian dia berkata, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa kebun yang berbuah itu adalah sedekah untuknya. Jadi dia menyedekahkan kebun, maka ya dia dapat pahala, ibunya pun dapat pahala. Kemudian di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, tapi dia tidak berwasiat. Apakah jika aku bersedekah untuknya akan menghapus, akan menebus dosa-dosanya? Nabi menjawab, iya. Jadi apa yang dilakukan si anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Hadis yang berikutnya, ini yang keempat, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi dia berwasiat untuk memerdekakan 100 orang budak. Lantas anaknya Hisham memerdekakan 50 orang, dan anaknya yang lain Amr dia mau memerdekakan 50 yang tersisa. Kemudian dia berkata, sampai aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku berwasiat untuk memerdekakan budak 100 orang, dan Hisham sudah memerdekakan 50, tinggal sisanya 50. Apakah bisa aku memerdekakan 50 orang yang sisanya itu? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, innahu law kana musliman fa'ataqtum aw tasaddaqtum anhu aw hajjatum anhu balaghahu dzalik. Wa fi riwayah falau kana aqarra bitauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, sesungguhnya jika dia muslim, artinya jika ayahmu itu muslim, jadi meninggal dalam keadaan Islam, lantas engkau memerdekakan budak atau bersedekah ya untuknya atau berhaji untuknya, maka itu akan sampai kepadanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya, jika dia bertauhid, menetapkan, berikrar dengan tauhid, artinya bertauhid dengan benar, kemudian engkau puasa, engkau sedekah untuknya, maka itu akan bermanfaat baginya. Jadi ini hadis-hadis jamaah dan mata Allah yang menunjukkan jadi apa yang dilakukan si anak ya,
amal soleh yang dilakukan si anak, maka itu akan sampai kepada orang tuanya. Tapi di sini tadi disyaratkan jika orang tuanya itu muslim, bertauhid dengan benar. Artinya tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, apalagi kayak kekufuran, ya, tidak murtad misalnya. Maka dari itu kalau orang tuanya ya beda agama, bukan muslim atau melakukan kesyirikan, ya tidak akan bermanfaat. Karena kata Nabi, syaratnya itu tadi, jika dia muslim, jika dia bertauhid, maka jika engkau sedekah untuknya, memerdekakan budak untuknya, berhaji untuknya, maka itu akan bermanfaat bagi mereka. Artinya mereka akan mendapatkan pahala, ya, atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, amal soleh yang dilakukan orang hidup. Amal soleh akan terus bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang cukup populer, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Yang artinya jika anak manusia itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Jadi ini ada kaitan juga dengan yang sebelumnya. Jadi hadis ini dijelaskan bahwa ya semua anak Adam, semua manusia jika sudah meninggal sudah terputus semua amalnya. Dan semua manusia yang sudah meninggal ya semuanya menyesal, gitu kan? Menyesal. Orang baik menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi? Padahal saya masih bisa lebih banyak lagi. Misalnya orang yang rajin sedekah, gitu kan? Dia nyesal kenapa tidak lebih banyak lagi padahal saya masih mampu, masih bisa. Ya. Yang rajin misalnya beramal soleh, baca Quran, kenapa tidak lebih banyak lagi? Berpikir kenapa tidak lebih banyak lagi, gitu kan? Artinya yang beramal soleh pun ya ada penyesalan kenapa tidak lebih banyak lagi padahal masih mampu, gitu kan? Masih bisa. Ya apalagi yang beramal salah, apalagi yang amalnya banyak dosa dan maksiat, ya sudah penyesalan yang tiada terkira. Mereka berharap untuk bisa kembali ke dunia, gitu kan, untuk beramal soleh yang selama ini ditinggalkan. Nah semua amal terputus. Semua amal terputus. Ya. Nah di sini dijelaskan ya kecuali 3 perkara, ya. Kecuali 3 amal yang akan terus mengalirkan kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan juga di dalam surah Yasin, ya, ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya. Dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi amal-amal yang berbekas yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yang itu akan terus mengalirkan kebaikan bagi orang itu meskipun dia sudah meninggal. Nah di hadis itu jadi semua amal itu akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu seperti yang dijelaskan para ulama adalah dalam bentuk wakaf, ya. Jadi sedekah dengan benda, dengan barang, dengan sesuatu yang akan kekal lama, ya, tidak langsung habis, ya, tapi akan lama digunakan oleh kaum muslimin. Jadi dalam bentuk wakaf, wakaf tanah misalnya, bangun masjid, bangun panti, ya, buat sumur misalnya, dan seterusnya. Nah maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, yang dianugerahi oleh Allah, yang dititipi oleh Allah, ya, kelebihan harta, sisakan sebagiannya itu dalam bentuk wakaf yang kekal seperti itu. Karena itu yang akan terus mengalirkan paket-paket pahala, paket-paket kebaikan. Kita sudah tidak bisa apa-apa, ya, sudah kaku, ya, terbujur berkalang tanah, gak bisa apa-apa lagi sudah. Tapi akan terus dikirimi paket-paket pahala kebaikan. Karena apa?
yang sudah kita wakafkan di jalan Allah. Ini namanya sedekah jariyah. Jariyah itu yang terus mengalir, sedekah yang terus mengalirkan pahala karena orang terus memanfaatkan itu. Makanya yang bisa misalnya membuatkan sumur untuk kepentingan kaum muslimin, maka lakukanlah itu. Karena selama sumur itu dipakai oleh kaum muslimin, maka selama itu pula akan terus mengirimkan pahala bagi orang yang membuatnya. Jadi apapun yang sekiranya bisa kita berkontribusi di sana, maka lakukan, upayakan, sisakan gitu kan. Dari harta kita itu jangan yang habis kita makan, habis kita pakai, atau bahkan nanti akan beralih kepemilikan kepada orang lain tanpa menyisakan pahala bagi kita gitu kan. Jadi yang dianugerahi oleh Allah kelebihan harta, sisihkan sebagiannya untuk wakaf-wakaf yang akan terus mengalirkan paket kebaikan. Kita sudah pensiun, sudah nggak bisa apa-apa, tapi terus mendapatkan pemasukan. Kan orang kalau sudah pensiun masih banyak kan tetap berharap dapat apa? Dapat pemasukan kan, bahkan kalau bisa pemasukannya lebih banyak gitu kan. Sudah pensiun, sudah nggak bekerja, tapi berkeinginan untuk terus mendapatkan kebaikan. Kan orang begitu. Orang yang normal pasti berharap demikian gitu kan. Makanya orang mempersiapkan pensiunnya dengan baik agar ketika pensiun dia dapat pemasukan gitu kan. Nah, pensiun yang sesungguhnya itu kan kematian. Orang sudah dengan kematian semuanya pensiun, nggak bisa lagi nambah apapun. Dia ingin sholat lagi, ingin puasa lagi, ingin sedekah lagi, sudah nggak bisa gitu kan. Sudah nggak bisa. Makanya ketika Nabi kan melewati sebuah kuburan, kata Nabi SAW kepada sahabatnya, sungguh penghuni kuburan ini dia berharap bisa sholat meskipun hanya 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang kalian remehkan. Ya itulah orang yang sudah nggak bisa beramal gitu, berharap dia bisa sholat meskipun sholat yang ringan, yang selama ini kalian remehkan, kalian sepelekan, dia berharap ingin bisa melakukan itu. Nah, kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya buatlah amalan-amalan, siapkanlah amalan-amalan yang akan terus mengalirkan pahala. Kita sudah nggak apa-apa, sudah nggak berbuat apa-apa gitu kan, tapi tetap mendapatkan pemasukan pahala. Di antaranya dalam bentuk apa? Sedekah jariyah, wakaf. Orang kan biasanya ya menyimpan hartanya ya karena ingin ini dan itu kan, untuk jaminan masa tuanya misalnya. Ingat, jaminan masa depan yang sesungguhnya adalah setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Itu kan orang yang cerdas. Kata Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang cerdas, kata Nabi apa? Orang yang banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Ulaikal aqyas. Jadi orang cerdas itu yang seperti itu, yang menyiapkan kehidupan setelah kematian. Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu babak baru untuk kehidupan yang berikutnya. Jadi kematian bukan mengakhiri kehidupan ini, justru itu adalah kehidupan yang berikutnya yang lebih berat lagi. Maka persiapkan untuk itu. Nah, di antara bentuk persiapannya adalah di saat kita menghadapi pensiun yang sesungguhnya itu, dengan menyiapkan paket-paket pahala yang akan terus kita dapatkan meskipun kita sudah pensiun. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, setelah sedekah jariyah ya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini juga ya penting. Di antara pahala yang akan terus mengalir kepada seorang hamba ketika dia sudah pensiun dari dunia ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini tentunya ada 2 sisi. Yang pertama berarti kita harus mencari ilmu yang bermanfaat, harus menuntut ilmu, harus ngaji. Nah, setelah itu kemudian kita manfaatkan, ya kita sebarkan kepada orang lain. Karena ya ketika ada orang-orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan, orang-orang yang mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita sudah pensiun, sudah meninggal.
Dan jamaah dari Allah, di antara hal yang bisa dilakukan misalnya adalah ngajari anak cucu kita ya bacaan sholat misalnya, cara wudhu yang benar misalnya. Maka ya kita harus tahu dulu gitu kan, cara wudhu yang benar seperti apa, bacaan sholat seperti apa. Maka ajari anak cucu kita misalnya bacaan Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah saja diserahkan kepada ustadz-ustadznya di TPQ misalnya, kita yang ngajari gitu kan. Karena ini luar biasa kan, Fatihah itu akan dibaca seorang anak gitu kan di saat dia sholat. Paling tidak kan untuk sholat fardunya berapa kali sehari semalam? 17 kali kan, 17 kali, Masya Allah, 17 kali itu sehari semalam, itu untuk sholat fardu saja, belum misalnya dengan sholat sunnahnya. Apalagi kalau dia juga ngajarkan kepada yang lain, kepada anak cucu berikutnya misalnya. Karena kita yang ngajari, maka itu akan menjadi tumpukan pahala yang sangat luar biasa. Hanya ya dalam tanda petik gitu kan, hanya ngajari apa? Al-Fatihah misalnya. Makanya hal-hal yang baik sampaikan kepada orang lain, ajari anak cucu kita. Ya termasuk hal yang mungkin dianggap sepele gitu kan, misalnya adab makan, baca bismillah ketika mau makan, selesainya baca alhamdulillah misalnya. Kemudian ngajari anak makan dengan tangan kanan misalnya. Masya Allah, itu kan perkara-perkara yang ya ringan, tapi ketika anak kita kemudian mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Selama misalnya mereka terus makan minum dengan tangan kanan, maka selama itu pula kita akan terus mendapatkan paket kebaikan. Apalagi kalau dia nyampaikan juga kepada orang lain, maka itu pahala yang sangat luar biasa. Nah karena itu jamaah dan Allah, apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini ya, menyampaikan kebaikan ya itu sangat gampang kan? Sangat gampang. Maka sampaikan kebaikan, tapi ingat juga catatannya ya kebaikan gitu kan, kebaikan, hal yang benar dari sisi syariat. Tidak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan juga dampak buruknya juga sangat berat. Misalnya yang kita sampaikan, kita anggap itu kebenaran padahal bukan kebenaran. Misalnya itu salah, menyimpang misalnya, apalagi sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sebagaimana sabda Nabi padahal bukan misalnya, ya itu lebih berat lagi. Jadi artinya bahwa yang kita sampaikan adalah itu benar sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, itu benar sesuai dengan petunjuk syariat, maka kita sampaikan. Kita sampaikan di hal-hal kecil seperti itu ya, itu kan sering kita jumpai. Misalnya ya, kita ngajari anak kita, ajari cucu kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka itu akan menjadi pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Maka jangan sia-siakan ya. Jangan remehkan. Jadi kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan. Ya termasuk itu gitu kan, cara-cara misalnya makan, cara-cara minum, hal-hal yang sederhana yang itu tiap hari misalnya dilakukan, kita ajari mereka ya. Misalnya kalau minum gitu kan harus dihabisin. Bahkan ini kan bukan hanya anak-anak ya, orang tua pun masih banyak ketika minum kemasan itu masih disisain ya, ketika disisain kan nggak ada yang minum kan. Dan ingat itu semua bakal ditanya gitu kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini harus diajari gitu kan, disampaikan kepada siapapun gitu. Jadi kalau minum ya habiskan, karena kalau tidak nanti bakal dibuang. Ingat itu semua bakal ditanya, bakal dimintai pertanggungjawaban. Jadi hal seperti ini kan ketika kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, akan menjadi kebaikan bagi orang yang menyampaikannya. Jadi untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat tidak harus jadi ustadz dulu gitu kan, tidak harus jadi kiai dulu. Apa yang kita tahu, yang sudah kita pelajari bahwa itu benar, sampaikan kepada orang lain gitu. Beritahukan kepada orang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak harus ustadz, tidak harus lewat ceramah, lewat khutbah misalnya, dalam obrolan ya, ketika sedang makan, sedang ngobrol ya, mau tidur bisa, dan seterusnya, itu bisa kita sampaikan. Baik, kemudian yang ketiga, atau anak yang soleh yang mendoakannya ya, doa anak yang soleh ya, ini juga terkait dengan yang sebelumnya. Jadi kesolehan seorang anak
maka itu dampaknya juga akan dirasakan oleh orang tuanya. Jadi anak yang soleh adalah investasi orang tua, aset orang tua yang tak terhingga. Itu melebihi dari apapun yang dimiliki oleh seseorang. Anak yang soleh, ya itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Ketika banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya kan jadi orang, ya, jadi orang. Mereka berbangga dengan itu. Anak saya yang pertama kerja di Jerman, yang kedua kerja di Amerika, yang ketiga jadi pemimpin perusahaan multinasional, manajer ini dan itu misalnya. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi ini dan itu dan seterusnya. Yang satu jadi jenderal misalnya. Berbangga, ya silakan Anda berbangga. Tapi ingat ya, ketika anak itu tidak soleh, itu hanya akan menyengsarakan di hari kiamat kelak. Ya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya membiarkan gitu kan. Karena jika misalnya anak kita menjadi anak yang paling kaya di dunia ini, kaya seperti Elon Musk misalnya, seperti Bill Gates, ya, seperti Onassis misalnya, dia cerdas seperti halnya Albert Einstein misalnya, ya, dia populer seperti bahkan melebihi Michael Jackson misalnya dan seterusnya gitu kan. Dia menjadi orang yang hebat gitu kan, yang kita banggakan. Tapi ketika dia tidak soleh, itu sejatinya akan membuat orang tua sengsara dengan anak yang seperti itu. Meskipun di dunia dia berbangga-bangga gitu kan dengan anak yang seperti itu, tapi ketika tidak soleh, itu hanya akan membuat orang tua menderita. Jadi yang paling penting itu anak itu ya solehnya. Perkara dia jadi ini jadi itu mah nomor sekian gitu kan. Yang paling penting itu solehnya. Maka ini yang harus diusahakan. Karena itu yang akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia, terlebih di akhirat gitu kan. Di akhirat, dan itu yang paling ditunggu-tunggu, yang paling diharapkan oleh orang tua. Di saat orang tua sudah meninggal, kesolehan si anak yang akan terus mengalirkan pahala kebaikan bagi orang tuanya. Anaknya jadi presiden misalnya, tapi tidak soleh, orang tua sudah meninggal, gak bakal dapat manfaat apapun gitu kan. Meskipun bisa ketika di dunia dia berbangga-bangga kepada orang lain, ya buat apa kalau ternyata dia harus menderita karenanya. Jadi artinya bahwa bukan berarti tidak boleh anak kita sukses secara duniawi, secara materi, ya silakan saja gitu kan. Tapi yang paling penting ya, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu yang paling penting. Itu yang harus diusahakan. Dan untuk menjadi soleh solihah ya nggak ujug-ujug gitu kan. Nggak mungkin ujug-ujug. Ya harus diusahakan, harus diupayakan, harus dididik dengan baik dan benar, harus dikenalkan agamanya dengan baik dan benar. Karena tanpa itu ya nggak mungkin anak menjadi soleh, menjadi baik, menjadi bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal kalau tidak soleh. Jadi karena itu ikhwah fillah jamaah yang dirahmati Allah, ya ini penting. Jadi agar si anak itu memberikan manfaat bagi orang tuanya ketika dia sudah meninggal gitu kan. Karena kalau soleh ya jelas di dunia pun akan menyenangkannya, di akhirat pun apalagi gitu kan. Kalau tidak soleh sudah akan menyengsarakan dunia, bahkan bisa jadi sampai akhirat gitu kan. Bisa jadi sampai akhirat kalau dia tidak soleh. Nah, karena itu maka ya, anak yang soleh harus menjadi keinginan dan cita-cita semua orang tua. Tentunya tidak sebatas keinginan cita-cita, harus juga dibarengi dengan apa? Usaha ikhtiar bagaimana anak kita menjadi soleh. Ya kalau keinginan mungkin ya semua berkeinginan seperti itu. Namun terkadang ya orang tua justru lebih terobsesi anak-anak itu sukses di dunia, sukses secara materi gitu kan, jadi ini jadi itu dan seterusnya. Ya boleh saja gitu kan, bagus ya. Bagus, akan tetapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana dia menjadi anak yang sukses dunia akhirat sehingga menyenangkan orang tuanya dunia dan akhirat. Ya, karena anak soleh itulah yang akan terus mengalirkan paket-paket kebahagiaan, paket-paket pahala bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ya ini jadi beberapa amalan yang akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal.
Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini, dan seperti biasa jika ada yang perlu didiskusikan dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam. Ini cara melakukan semaya secara sunnah itu seperti apa? Kemudian di masyarakat sering kita jumpai mendoakan mayat mulai surat Al-Fatihah dan sebagainya, itu atau ada tujuan juga? Baik. Ya, mendoakan orang yang sudah meninggal yang paling itu kan memohonkan ampunan ya. Seperti yang disebutkan misalnya di dalam Al-Quran seperti dengan doa Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku beserta seluruh kaum mukminin. Jadi intinya memintakan ampunan bagi mereka ya. Jadi itu diantara yang bisa kita lakukan, mintakan ampunan untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan juga seluruh kaum mukminin. Itu yang diajarkan. Adapun misalnya seperti yang tadi disampaikan ya seperti apa, ila ruhi fulan Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah ya Allahu a'lam. Saya belum pernah menjumpai misalnya Nabi ketika berdoa atau misalnya sahabat ketika berdoa kemudian diakhiri dengan itu. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku beserta seluruh kaum mukminin di saat hisaban di hari kiamat kelak. Yaitu diantara yang gampang gitu kan untuk mendoakan kaum mukminin. Jadi doa untuk kita juga kedua orang tua kita juga seluruh kaum mukminin. Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Jika seorang bapak ayah itu berwakaf di tanah untuk kepentingan untuk membangun masjid, itu siapa saja yang mendapat pahalanya? Seorang ayah siapa saja itu, apakah istrinya, apa bapak ibunya mereka, atau anak-anaknya, bagaimana? Baik. Kalau melihat apa yang tadi disampaikan ya, bahwa amal soleh si anak, maka karena anak itu hasil dari orang tuanya, usaha dari orang tuanya, maka orang tuanya juga insya Allah dia akan dapat pahala itu ya. Jadi apa yang dilakukan anak, kesolehan si anak, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dilakukan si anak, maka ya orang tuanya itu otomatis dia akan mendapatkan itu ya. Karena itu ya, si anak adalah usaha, hasil usaha dari orang tuanya. Nah, kemudian apakah misalnya anaknya, istri juga dapat? Ya tentunya kalau misalnya si anak dia ada kontribusi di sana, istrinya ada kontribusi di sana, ya insya Allah dapat. Misalnya istrinya yang memotivasinya, istrinya yang mendorongnya gitu kan, ya sudah wakafkan saja, insya Allah mereka dapat gitu kan, karena dia punya andil di sana, punya andil di sana. Makanya ya itu harus suami istri itu harus kerjasama di dalam kebaikan. Biasanya kan yang paling menghalangi suami berbuat baik siapa? Istri. Kok seudon banget sih? Mau infak, mau ini, jangan nanti untuk ini untuk itu. Ya makanya itu gitu kan. Ya terkadang gitu kan, terkadang ketika suami misalnya mau berinfak untuk kebaikan, ketika tahu misalnya tabiat istri seperti itu, nggak usah ngasih tahu gitu kan. Kalau khawatir seperti itu kan, daripada dapat pahala malah jadi penghalang kebaikan. Ya, ketika itu misalnya tidak mengurangi hak-hak mereka gitu kan, hak mereka sudah tertunaikan dengan baik, kemudian ya sudah kita suami misalnya berinfak gitu kan tanpa sepengetahuannya, karena kalau tahu bisa ribut, malah perang gitu kan, gara-gara mau berbuat baik gitu, malah perang duluan. Ya kalau seperti itu ya tidak boleh seperti itu gitu kan, tidak harus seperti itu. Jadi di satu sisi ya seorang istri juga harus paham ketika suaminya mau berbuat baik, apalagi biasanya kalau mau berbuat baik kepada orang tuanya gitu ya, istri itu paling artinya banyak yang kemudian menghalanginya dan seterusnya.
Jadi kalau tahu seperti itu, tapi kalau misalnya dia bakal memotivasi, bakal ini, kalau dia yang memotivasi, insya Allah mereka juga akan dapat. Allahu a'lam. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah amalan anak bisa sampai kalau orang tua yang sudah meninggal apabila itu belum diangkat oleh orang tua tersebut, apakah juga amalannya akan sampai ke orang tua? Yeah. Yang kedua, apabila kita kalau niat mau membeli tapi nggak jadi membeli, apa itu juga akan menjadi hutang? Misalnya contoh kita keluarga, besok kalau hari raya kita akan membeli si A, tapi terus nggak jadi, apa itu akan menjadi hutang? Terus yang ketiga, apabila kita berhutang, apabila hutang itu dalaman dalam nanti, apa itu juga ikut menjadi dosanya? Mohon bertanya Pak itu. Baik. Ada 3 ya Pak ya? 3. Tadi yang pertama apa tuh? Yang pertama, amalan anak yang tidak belum diakekah oleh orang iya, baik. Apakah juga akan sampai amalannya kepada orang tua tersebut? Baik. Sejatinya tidak ada kaitannya gitu kan. Tidak ada kaitannya bahwa kalau tidak diakikah misalnya maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk mendapatkan kebaikan. Ya, artinya tidak ada dalil, belum dijumpai dalil yang menjelaskan akan hal itu. Pertama ya, akikah sendiri kan ulama menjelaskan itu sunnah ya, bagi yang mampu. Jadi sunnah, meskipun ya sebagian ada yang sangat menekankan terkait dengan hal itu. Ya, tapi itu ya mayoritas ulama mengatakan itu sunnah bagi orang tua yang mampu untuk mengakikahi. Jadi kalaupun misalnya orang tua belum mengakikahi, apalagi misalnya belum mengakikahi itu kan memang tidak mampu, ya jelas itu tidak akan menghalangi kebaikan. Jadi kebaikan orang tua yang telah misalnya mendidiknya dengan baik, yang telah mengarahkannya dengan baik, kemudian si anak misalnya beramal karena arahan didikan orang tuanya, maka ya otomatis orang tua akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan itu tidak ada misalnya yang menjelaskan kalau tidak diakikahi maka itu akan terhalang dari kebaikan si anak untuk orang tuanya misalnya. Artinya belum dijumpai penjelasan terkait masalah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Yang kedua masalah niat memberi. Niat mau memberi tapi nggak jadi. Apakah jadi utang? Ya. Kalau sekedar niat, baru niat di hati, misalnya saya besok mau ngasih si fulan ngasih si fulan misalnya sesuatu, kemudian nggak jadi, ya nggak jadi, tidak jadi hutang kalau seperti itu. Kecuali kalau sudah terucap, ya, sudah sampai kepada orang itu gitu kan, ya jelas orang itu bukan berharap-harap, loh kok nggak jadi gitu kan. Kalau sudah terucap, tersampaikan, ya. Tapi kalau belum, baru niat saja. Kalau baru niat itu enggak. Ya kalau sudah terucap ya sudah terdengar, itu sudah jadi janji gitu kan. Makanya nih meskipun kepada anak misalnya, anak rewel, sudah diem nanti ayah belikan mobil-mobilan misalnya, itu sudah terucap. Maka ketika anaknya misalnya, anaknya sudah diem, sudah tenang, sudah orang tua juga pura-pura lupa. Karena memang dari awal pun misalnya tidak berniat untuk membelikan, itu jadi utang. Maksudnya terucap tidak terucap dan bertanya tidak yang mau dibeli itu, yang dibeli belum tahu. Ya kalau sudah terucap berarti itu sudah memang ya sudah terucap, itu sudah jadi beban, sudah keluar. Makanya kan Allah mengampuni apa yang ada di dada seseorang selama belum dijadikan perbuatan atau terucap gitu kan. Jadi belum ada konsekuensi hukum kalau masih ada dalam hati, masih baru niat gitu kan, itu belum ada konsekuensi hukum. Kecuali kalau sudah terucap lewat kata-kata atau lewat perbuatan misalnya, maka itu baru ada konsekuensi hukumnya. Sama misalnya orang baru niat mau menceraikan istri, baru niat gitu kan, belum terucap. Apakah kemudian menjadi cerai gitu kan, jatuh talak? Ya tidak gitu kan. Kalau baru niat. Tapi kalau sudah terucap maka jatuh talak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terakhir tadi masalah piutang apabila itu piutang tersebut
itu tidak menagihnya. Oh iya. Tidak kena dosanya. Utang yang sudah lama ya, dan orang yang pernah meminjamkannya pun ya sudah tidak peduli lagi gitu kan ya, tidak peduli lagi, dibiarkan misalnya. Nah kalau misalnya dia sebenarnya masih belum meridhokan itu, ya seharusnya diingatkan gitu kan, seharusnya ya ikut mengingatkan. Kalau misalnya orang itu juga ya sudah lupa atau pura-pura lupa, tapi ya misalnya tidak diingatkan gitu kan ya, jadi seharusnya ya diingatkan kalau dia masih berharap dia bayar. Kecuali kalau sudah meridhokan, ya sudah saya ridho, sudah ya udahlah dibayar, alhamdulillah, enggak ya udah enggak apa-apa, artinya jadi sudah merelakan itu ya. Kalau sudah rela ya sudah enggak masalah gitu kan, enggak masalah. Tapi yang paling berat ya bebannya bagi orang yang berutang. Orang berutang, apalagi misalnya lu nggak apa-apa, dia juga tidak mengingatkan misalnya gitu kan, kemudian dia tenang aja, ya nggak boleh, karena dia yang paling berat gitu kan, yang paling berat bebannya seperti itu. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.